Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 3A. Sekarang kita sudah berada di depan kelas kita tercinta. Ya, inilah kelas 3A. Sebelum kita memulai pembelajaran, ibu mau mengetahui bagaimana keadaan kalian. Apakah anak ibu dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Nah, sekarang lebih bersemangatnya, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa. Selesai. Selamat pagi anak kelas 3A. Nah, ini ada salah seorang teman kamu. Siapa namanya? Iya, Sauki. Sudah bersemangat untuk memulai pembelajaran. Kali ini kita akan belajar tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Kali ini ibu akan membagi menjadi beberapa muatan pembelajaran yang kita pelajari. Untuk hari ini kita pelajari bahasa Indonesia dan SBDP. Sudah siap? Ayo kita mulai. Nah, adapun kompetensi dasar yang harus kita capai adalah untuk bahasa Indonesia itu 3.4 mencermati kosakata dalam teks tentang ciri-ciri kebutuhan makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, atau eksplorasi lingkungan. Perhatikan foto Alia. Kira-kira di sana ada makhluk hidup atau tidak? Ya, betul sekali. Di sana ada Alia sebagai makhluk hidup dan ada tumbuhan bunga-bunganya. Sedangkan untuk SBDP itu KD 3.2 mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Nah, sekarang mari kita amati kembali gambar yang sudah ibu sajikan ini. Ini suasananya sebenarnya siang hari atau pokoknya bukan malam hari ya. Silakan anak ibu perhatikan. Ada apa saja yang kamu lihat di gambar tersebut? Iya, ada manusia. Ini manusia melakukan aktivitasnya masing-masing. Kemudian apa lagi? Betul sekali. Ada hewan, ada kupu-kupu yang sedang terbang, ada burung yang sedang berterbangan, dan ada tumbuhan. Ketiga jenis tersebut kita sebut sebagai makhluk hidup. Itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sekarang ayo membaca makhluk hidup di sekitar kita. Ibu ingin kamu membaca dengan cara pemahaman. Jika anak ibu membaca pemahaman itu tidak bersuara, hanya di dalam hati dan memahami isi bacaan. Mari kita laksanakan membaca pemahaman. Nah, Setelah kalian membaca pemahaman, mari kita melatih membaca nyaring untuk melatih cara membaca kita agar lebih lancar. Ayo membaca. Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk
merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Ayo perhatikan. Apakah ini termasuk makhluk hidup? Gambar apakah ini? Iya, betul sekali, cicak. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, nyanyikanlah lagu berikut. Mari kita nyanyikan. Cicak di dinding, diam-diam melayang, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ayo menyanyi dengan penuh semangat. Cicak di dinding. Nah, sekarang mari perhatikan lirik lagu Cicak di Dinding. Sekarang Ibu mau bertanya, siapakah pencipta lagu Cicak di Dinding? Ya, di sini sudah dituliskan. Penciptanya adalah NN. Kemudian perhatikan ya tanda yang ada pada lirik tersebut. Perhatikan kembali tanda ini dan yang ini pada lagu Cicak di Dinding. Tunjukkan baris lagu yang memiliki pola yang sama. Tunjukkan pula bagian lagu yang memiliki pola yang berbeda. Kita kembali lagi. Nah, ini dengan ini apakah memiliki pola sama? Tanda yang seperti ini berarti kita menyanyikannya dengan tandanya pendek, sedangkan yang ini panjang. Kamu perhatikan keempat-empat. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat. Ayo berlatih. Buatlah 4 buah pola yang berbeda dengan menggunakan simbol bunyi panjang. Kemarin sudah Ibu suruh membuat latihan, tapi banyak juga yang tidak mengerti. Untuk lebih jelasnya, mari lihat penjelasan berikut. Nah, maksudnya di sini tanda pendek itu ci. Ca, kita nyanyikan dengan panjang. Ci, ca, di, din, ding. Berbeda dengan pola yang ada pada lagu tadi. Saya, kamu juga bisa membuka bukumu halaman 3. Kemudian baris kedua, di, yam, merayap. Yang perlu kamu ketahui adalah tanda yang seperti ini berarti kita menyanyikannya dengan nadanya pendek, sedangkan yang ini adalah panjang. Kemudian baris ketiga, datang seekor. Datang seekor nyamuk ya. Hap, lalu ditangkap. Semuanya pendek. Sampai di sini anak ibu mengerti. Perhatikan tandanya.
Nah, sekarang coba kamu perhatikan gambar yang ada pada layar ini. Gambar apakah yang kamu temui pada layar tersebut? Nah, sekarang ini dulu. Ini siapa? Udin. Ini ayam. Sedangkan ini adalah tumbuhan. Nah, sekarang ibu mau bertanya. Ciri-ciri apa yang terdapat pada gambar yang kamu saksikan ini? Ini menunjukkan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Tadi sudah ibu jelaskan bahwa makhluk hidup itu dapat bergerak, dia juga bernafas, kemudian dia hidup atau tumbuh, kemudian berkembang biak, memerlukan makanan, dan peka terhadap rangsang. Di antara ciri-ciri yang ibu sebutkan tadi, yang sesuai dengan gambar ini adalah, ayo siapa yang tahu? Ya, ini menandakan bahwa makhluk hidup tersebut mempunyai ciri-ciri tumbuh. Dengarkan penjelasannya. Manusia ketika bayi, ini ya manusia ya. Manusia ketika bayi, tubuhnya kecil, lalu berangsur-angsur menjadi besar. Nah, jika bayi, balita, sudah sekolah, sampai dewasa. Begitupun dengan hewan dan tumbuhan. Mereka juga mengalami pertumbuhan. Lihatlah gambar hewan. Pertama dia menetas dulu, ayamnya kecil-kecil, kemudian menjadi ayam remaja, dewasa. Dia tidak langsung dewasa seperti ini. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan juga tumbuh kecil, tunas dia akhirnya punya akar, dia baru dia tumbuh sendiri. Nah, dari gambar ini kita jelas bahwa makhluk hidup itu tumbuh. Ketiga makhluk hidup tersebut, bukan hanya manusia saja, tapi hewan dan tumbuhan juga tumbuh. Nah, sekarang apa itu yang dimaksud dengan pertumbuhan? Ya, betul sekali. Pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya ukuran tubuh dari makhluk hidup tersebut. Jadi bertambah tingginya. Kalau misalnya anak ibu dulu waktu baru lahirnya cuma 2,8 kg. Sekarang coba ditimbang lagi berat badannya sudah berapa. Itu artinya anak ibu adalah makhluk hidup. Nah, sekarang silahkan kamu ambil kertas double folio, kemudian kamu salin soal yang diberikan dan jawablah pertanyaan yang ada pada layar ini. Kemudian apa yang harus kamu lakukan? Salin soal dan langsung jawab. Ingat ya, dengan tulisan yang rapi. Jika kamu belum mengerti, silahkan diulang lagi menonton video. Terima kasih, semangat ya anak kelas 3A.